Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi, ini masih lanjutan episode kemarin ya. Kita akan buat menu sahur yang simple, ini untuk anak dan dewasa. Jadi ada yang pedas, ada yang enggak. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Kita mulai dengan resep yang pertama, ini adalah sok tofu. Ya, sok tofu ini kita akan kaget-kaget ketika menggigitnya ya. Oh, kenapa? Nanti kalian akan tahu. 3 telur, 2 bawang pre, wortel, tomat, dan cabai rawit. Juga 4 buah tahu. Nah, untuk telurnya kita campurkan dulu, kocok jadi satu. Kemudian masukkan tahu, juga kita haluskan. Lalu menyusul bahan-bahan yang lain. Untuk cabai rawitnya sesuai selera banyaknya ya. Oh ya, wortelnya diparut aja, parut kasar, kemudian gula, garam, kaldu bubuk, lada itu secukupnya. Jadi kalian sesuaikan aja, sesuai selera manis ataupun pedas ataupun asinnya. Ini mudah banget. Kemudian kita aduk lagi. Lalu tambahkan 4 sendok makan maizena dan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk kembali sampai tercampur merata ya. Nah, kalau udah kita siapkan cetakan, di sini Mama menggunakan cetakan kue talam. Seperti ini 1 sendok makan cukup. Jadi kita masukkan dulu. Langsung aja letakkan cetakannya di atas loyang dan akan kita kukus dengan api yang sedang selama 15-20 menit tergantung besar kecilnya cetakannya ya. Kalau besar tentunya agak lebih lama. Yang pasti sampai matang. Nah, itu sebagian udah diambil, ini akan kita coba goreng. Jadi bisa untuk hidangkannya bisa digoreng dulu ataupun langsung setelah dikukus tuh juga udah lebih enak. Bisa dipakai dengan cocolan saus sambal atau mayones ya. Nah, ini hasilnya setelah digoreng. Jika masih bersisa dan digunakannya masih lama, kalian bisa masukkan, dikemas di dalam plastik klip seperti ini. Dan penyimpanannya di chiller tuh 2 hari aja. Kalau mau lebih lama tentunya di freezer ya. Nih, sekarang kita masukkan dulu ke plastik dan ini tanpa vakum udara khusus kita akan gunakan sedotan. Nih, sedotannya seperti ini ya. Kemudian dari ujung plastik klip ini diklip klip 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 sampai mentok, sampai semaksimal mungkin hanya sebesar sedotan aja lubangnya. Nih, dan sedot deh dengan 1 kali hentakan. Kalian bisa lihat hasilnya. Langsung udaranya keluar semua ya dan ini akan menambah awet makanan yang kita simpan. Nah, tanpa vakum yang khusus hanya dengan sedotan, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tutorial bagaimana caranya mengupas telur dengan mulus dan mudah. Kan biasanya suka nggak sih ngalamin kalau kupas telur itu kulitnya melekat dan hasilnya bopeng-bopeng gitu tuh. Nah, caranya gini, ganti aja air rebusan yang panas dengan air biasa, air keran biasa, kemudian setelah diratakan kita mengupasnya di dalam air. Ya, nah, seperti ini. Jadi air itu meresap ke sela-sela kulit arinya. Jadi lebih mudah untuk dipaskan, hasilnya lebih mulus. Oke, lanjut aja ya. Ini bacem telur yang sederhana, gula merah, asam jawa, laos, daun salam, dan air kelapa. Kalau nggak ada air kelapa sih boleh air biasa, cuman lebih enak air kelapa ya. Itu bumbu halusnya bawang merah, bawang putih, kaldu bubuk, kecap manisnya dicampurkan. Oh, yang kita haluskan bawang merah, bawang putih aja. Kaldu bubuk, kecap manis, dan ini adalah kulit bawang merah, tapi ini opsional. Kulit bawang merah ini akan menambah warnanya lebih hitam dan pekat kecoklatan ya. Tapi kalau nggak ada kalian boleh ganti dengan teh hitam yang di kantung itu. Nah, ini kita masak sampai meresap dengan api yang kecil. Seperti ini hasilnya. Kalau dibiarin lagi sekitar 1 jam, bumbunya akan lebih meresap dan warnanya akan lebih pekat. Penyimpanan di chiller bisa 5 hari di kulkas biasa. Kalau mau lebih lama lagi tentunya di freezer. Sangat mudah ya. Dan ini caranya kita menggunakan sedotan dan plastik klip. Sekali sedot, udaranya udah keluar semua. Oke. Oh ya, itu udah berkurang loh, tadi udah dimakan. Kita lanjut ke resep berikutnya. Kita mau buat apa lagi nih? Ada ayam, udang. Nah, untuk ayam dan udang ini di sini Mama Ija hanya menggunakan 300 gram daging ayam nantinya setelah dihaluskan ya. Ini enggak semuanya.
Nah, ini udah Mama Ija akan ambil 300 gram aja, tapi sebenarnya untuk banyaknya sesuai selera kalian aja, mau banyak atau sedikit. Kemudian kita campurkan dengan udangnya, karena tadi memang gak dipakai semua, jadi nggak bisa sekaligus ya. Nah, ditambahkan dengan 6 siung bawang putih yang udah dikeprek, sekalian kita hancurkan. Kalau udah, tambahkan dengan 2 butir telur. Udah tercampur semua. Sekarang kita siap pindahkan. Ini anak-anak suka banget. Sehat bergizi, ada wortel, bawang prei, dan tambahkan dengan tepung maizena ya. Lada, gula, garam, kaldu bubuk secukupnya. Jadi kalian bisa kira-kira aja seberapa banyak bahan yang kalian gunakan. Oke, nah sekarang kita siapkan kembang tahu. Sesuai aturan pemakaian, kembang tahunya direndam dulu. Kemudian siapkan loyang ukuran 23 cm kali 7 kali 7 cm. Ini yang Mama Iji gunakan. Kalian boleh menggunakan loyang apa aja, ukuran apa aja ya. Nah, setelah loyang ini kita olesi dulu dengan minyak goreng seluruh permukaannya. Kemudian setiap tepi alasnya kiri kanan tepinya itu dilapisi dengan kulit tahunya, kemudian beri isian secukupnya dan ditutup lagi dengan kulit tahu. Kita gunakan loyang karena kulit tahu ini rentan sobek ya, jadi kan harus perlahan. Yang bagus itu gunakan kulit tahu. Kalau kulit tahu lebih lentur, tidak mudah hancur dan sobek. Nah, ini akan kita kukus dulu selama 20-25 menit. Yang pasti sampai matang atau sampai 30 menit ya, tergantung banyak dan besarnya. Nih, ini dia hasilnya, kukus dengan api sedang tadi. Dan ini setelah dingin siap kita potong-potong. Itu setengah udah kita icip juga, udah kita gunakan, rasanya enak banget, udah nggak sabar. Jadi ini sisa 1,5 loyang, ini kita potong-potong dulu ya. Anak-anak suka banget, rasanya gurih, ada rasa udang, ayam, juga wortel, ditambah dengan telur, enak banget. Nah, ini kita kemas kembali dengan plastik klip dan dikeluarkan udaranya akan lebih awet. Tidak ada udara yang terjebak di dalamnya ya. Tuh, tanpa alat vakum khusus. Oke, lanjut untuk resep berikutnya. Ini masih menu anak-anak, sosis tahu ayam jamur. Ada tahu, ada ayam dan jamurnya. Untuk bumbunya kalian bisa lihat di layar. Lada, gula, garam secukupnya. Kita gunakan tahu, bawang prei dan daging ayam yang dihaluskan tadi sisanya. Nah, ini kameranya mati ternyata. Nggak terlihat. 3 telur kita masukkan. Dan ini adalah bumbu yang dihaluskan, bawang merah dan bawang putih langsung kita campurkan. Jadi telurnya tadi udah dicampurkan juga ya. Kemudian kita tambahkan dengan tepung maizena 6 sendok makan. Kembali kita aduk, kemudian masukkan jamur kancing untuk banyaknya sesuai selera. Nah, untuk yang kesekian kalinya lagi, nggak sadar kameranya mati jadi tidak terekam. Ini Mama Iji tambahkan lagi dengan saus tiram dan minyak wijen. Untuk minyak wijennya opsional, tapi kalau bisa lebih enak kalau pakai minyak wijen ya. Nah, kalau udah tercampur semua kita pindahkan ke piping bag. Karena kan kita bentuk sosis menggunakan plastik es mambo seperti ini ya. Sebenarnya ini ukurannya terlalu kecil. Mama Iji nggak punya agak gede. Kalau lebih cakep lagi yang lebih gedean. Sosisnya jumbo. Nih kita masukkan ke plastik menggunakan piping bag biar lebih mudah. Kemudian ikat pada bagian atasnya. Sangat mudah ya. Ini rasanya paling enak banget. Yang suka jamur pasti suka ini. Untuk ide jualan ya, jadi dari beberapa resep ini yang tadi kalian udah lihat, bisa kalian jadikan untuk ide jualan, pastinya akan laris manis. Nah, kalau udah siapkan air sampai mendidih, kita akan rebus sosisnya, jangan lupa dibolak-balik. Terus dibolak-balik agar matangnya merata. Kurang lebih 15-20 menit ya, yang pasti sampai matang. Nih kita mau lihat dulu dalamnya, jadi seperti ini, sangat lentur.
lentur dan lembut. Ini juga siap kita kemas, masukkan di dalam plastik klip. Untuk penyimpanan juga bisa di chiller 2 hari, lebih baik kalau mau lama di freezer ya. Nih, kembali kita gunakan sedotan dan hap, udah terjepit rapat. Siap kita jadikan stok kembali ya. Sekarang kita lanjut untuk resep yang berikutnya. Ini resep dewasa. Khusus untuk yang dewasa. Ikan asin asam. Ini enak banget. Nget. Nah, ini bahannya cukup sederhana. Untuk pertama kita goreng dulu ikan asinnya, boleh jenis apa aja ya, tentunya udah dicuci tadi. Dan ini asamnya ini beri air sedikit, jadi air asam. Kemudian kita tumis dulu cabai rawit, kemudian bawang merah, bawang putih setengah matang aja. Kalau udah, masukkan ikan asin yang udah kita goreng tadi. Dan juga masukkan air asamnya. Cenderung agak banyak memang ya untuk penggunaan asam ini. Dan gula merah. Nah, gula merahnya juga lumayan banyak, 1 jempol lebih ya. Kemudian tambahkan penyedap rasa, opsional aja. Nah, kalau nanti kurang garam ya bisa kalian tambahkan garam. Karena ini masih dalam kondisi kita saum, berpuasa aja nggak bisa dirasain, dikira-kira aja. Udah selesai kita pindahkan. Nah, kalau ini akan awet di suhu ruang selama 5 hari. Jadi nggak perlu Mama Eji letakkan di kulkas. Setelah itu bisa disimpan di kulkas ya. Lanjut, ini ikan asin crispy. Cuman ada 2 karena penggemarnya cuman 2 orang. Anak-anak kurang suka. Itu bumbunya bawang putih, sedikit garam dan ketumbar. Di sini karena ikan asinnya cuma 2, jadi bawang putihnya cuma 1. Kemudian kita setelah haluskan bumbu tadi, tambahkan 3 sendok makan tepung beras dan 1 sendok makan tepung tapioka. Perbandingannya 3:1. Kemudian masukkan air secukupnya aja sampai adonannya seperti ini. Seperti adonan rempeyek. Nih adonannya ya, nggak terlalu kental banget ataupun encer sekali. Kemudian kita bubuhkan, lumuri pada seluruh permukaan ikan asinnya. Nih, ini nanti kita hidangkannya goreng dengan minyak yang udah panas. Ini akan crispy banget dan rasanya yang pasti enak. Nah, karena belum untuk dikonsumsi sekarang, bisa kita simpan juga di plastik klip, di chiller ataupun di freezer. Ini dia semua yang udah kita buat nih, udah beku ya. Telur bacem sederhana, kemudian sok tofu yang ada cabenya, sosis ayam jamur kesukaan anak-anak. Jadi kali ini resepnya lumayan komplit, ada untuk dewasa dan anak-anak juga. Nah, ini yang paling favorit, ikan asin asam khusus dewasa karena asam manis pedas ya. Nah, udah banyak di stok makanan kita untuk berbuka ataupun sahur, ataupun untuk ide jualan kalian frozen food dengan alat vakum sederhana. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.